Oke. Kita akan mempelajari yang dinamakan dengan penyesuaian pembukuan. Jadi penyesuaian pembukuan ini adalah kita tahu penyesuaian ya. Penyesuaian itu berarti sudah ada gitu ya. Kemudian disamakan dengan kondisi saat ini. Berarti disesuaikan biar sama lagi. Nah, penyesuaian ini di sini pengertiannya adalah jurnal penyesuaian gitu ya. Adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun-akun ke saldo yang sebenarnya sampai periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode lainnya. Jadi di sini sebenarnya intinya adalah untuk menyesuaikan saldo. Nah, kok disesuaikan, Bu? Berarti ada yang nggak sesuai sebelumnya. Iya, gitu ya. Ada yang tidak, ada yang belum sesuai. Jadi kayak satu kasus misalnya kalian mengaku bahwa menulis bahwa ada pendapatan ya. Gini ya. Ada pendapatan tapi masih belum diterima. Terima secara tunai. Ya, pada tanggal tertentu gitu ya, pada tanggal A. Pada tanggal sekian gitu. Ada pendapatan tapi masih belum diterima secara tunai. Nah, ini misalnya sebesar 100.000. Maka kalian akan mencatat gimana? Halo? Gimana, Bu? Ini loh ada ceritanya gini ya. Pada tanggal sekian, tanggalnya nggak tahu disebutkan gitu ya, ada pendapatan tapi masih belum diterima secara tunai sebesar 100.000. Maka di jurnal kalian akan mencatat gimana? Kredit, Bu. Iya, secara kredit berarti ya, kalau pendapatan berarti pendapatan itu di saldo normal ya. Seharusnya ini kan saldo normalnya itu ada di kredit. Nah, karena ini uangnya belum diterima, harusnya kan kas pada pendapatan, tapi karena belum diterima jadinya piutang pada pendapatan. Sebesar 100.000 atau ditulisnya ini. Ini tanggalnya ya, sekian-sekian misalnya. Tanggal, bulan, tahun. Nah, itu kita tulis tadi adalah piutang pada pendapatan. Ini referensinya, di sini ditulisnya 100.000, di sini juga 100.000. Oke, ini kan begini ya. Nah, terus pendapatan ini itu kan masih belum diterima secara tunai, masih berupa piutang gitu ya. Berarti nanti harus disesuaikan. Nah, kita lihat di bawah sini.
Apa saja akun yang perlu disesuaikan? Nih, yang pertama adalah penyusutan. Penyusutan atau depresiasi aset tetap. Nah, apa yang dimaksud dengan penyusutan? Gini, gampangnya ya, penyusutan itu adalah kalian sedang menganggarkan bahwa aset tetap tersebut di akhir masa manfaatnya kan harus dibeli lagi. Berarti kalian sedang menyiapkan untuk pembelian lagi. Nah, di sini disebutkan misalnya sebuah mobil seharga 90 juta. Diperkirakan umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Apabila disusutkan dengan metode garis lurus, karena metode penyusutan itu ada banyak ya, nggak cuma satu. Tapi yang paling gampang itu adalah metode garis lurus. Metode garis lurus itu berarti setiap periode itu dikurangkan dengan jumlah yang sama. Berarti dibagi gitu ya. Kalau 90 juta dibagi 10 berarti setiap tahunnya itu akan berkurang, akan disusutkan sebesar 9 juta. Ya. Jadi pada periode pertama kalau penyusutan itu ya, periode pertama gitu ya, itu dikurangkan 9 juta, dikurang 9 juta. Ya, tetap sih sama, setiap periode dikurangkan dengan jumlah yang sama. Berkurang 9 juta. Jadi yang awalnya itu 90 juta, jadinya dikurangi 9 juta. Dikurangi 9 juta. Itu harga mobilnya di tahun kedua, di hartanya, bahwa harta mobil itu nanti bukan ditulis 90 juta lagi, tapi ditulisnya adalah 81 juta. Ini. Terus ini ke bawah sampai periode ke-10. Periode kedua, periode ketiga, periode keempat, periode kelima, dan seterusnya sampai periode ke-10. Dan periode ke-10 itu sama dengan 0. Jadi sisanya tinggal 9 juta dikurangi 9 juta. Ya, sama dengan 0. Ini sama dengan. Sampai sini paham dulu nggak penyusutan? Paham dulu? Paham apa enggak? Paham atau bingung? Bu, mohon maaf Bu, Bu bisa apa diulangi dulu Bu? Soalnya tadi masih ke kamar mandi. Jadi ini ya, kan kita membahas tentang penyesuaian. Penyesuaian ini dilakukan di akhir periode biar nanti sesuai. Lah, apa saja yang perlu disesuaikan? Yang pertama itu adalah penyusutan atau depresiasi. Penyusutan itu apa? Penyusutan itu gampangnya adalah kalian sedang mengurangkan dari harga yang sebenarnya karena produk itu dipakai. Karena mobil itu misalnya ini kan mobil ya, aset ya. Aset tetapnya itu kan dipakai. Jadi kalau yang sebelumnya itu harganya 90 juta waktu kalian beli, tahun kedua dikurangkan 9 juta, berarti tahun kedua itu harganya sudah 81 juta. Nanti tahun ketiga dikurangi lagi 9 juta. Begitu seterusnya sampai pada periode ke-10 karena ini manfaatnya umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Anggapannya bahwa pada periode ke-10 itu barangnya sudah tidak bisa digunakan atau harga ekonomisnya sudah berkurang menjadi 0 gitu loh. Ini tinggal 70
2. Sehingga sampai pada periode ke-10 itu harganya di dalam laporan keuangannya itu kan dituliskan punya mobil harganya berapa gitu loh. Jadi harganya sudah berkurang karena mengalami penyusutan ini. Nah, di sini ada namanya. Apa bisa dipahami atau masih bingung? Halo. Sudah, Bu. Sudah ya. Iya Bu, paham sudah Bu. Alhamdulillah, Bu. Nah, akumulasi penyusutan itu berarti penyusutannya dijumlahkan. Jadi kalau penyusutan yang periode pertama itu 9 juta, periode kedua jadi dari 90 juta untuk menjadi 72 itu kan dikurangkan. Berarti 9 tambah 9, 18. Nah, kayak gini. Ya. Nah, ini adalah penyusutannya. Ini jadi harga pokoknya gitu ya, atau ya harga jual, harga asetnya gitu ya. Kalau ini jadi akumulasi penyusutan. Oke. Ini terus gitu ya. Ini berarti 72 dikurangi 9 tinggal 6 3 dan penyusutannya menjadi 27 gitu. Sampai di sini penyusutannya itu adalah menjadi 90 juta. Jadi pada akhir periode ke-10 gitu ya, mobil ini ketika dijual, misalnya kan sudah habis kan nilainya sama dengan 0 gitu ya harga asetnya. Kemudian dia jual rongsokannya gitu, dijual menjadi besi tua, dia dapat tambahan. Terus dari setelah dia mengakumulasikan penyusutan, dia bisa membeli lagi dengan harga yang sama. Paham maksudnya? Paham sudah Bu. Jadi gini, kalian kalau membeli punya laptop gitu ya, laptopnya ini dipakai untuk bekerja, kan setelah dipakai kalau dijual lagi harganya sudah turun ya. Iya Nah, Bu. turun itu dianggap sebagai penyusutan. Nah, kalian sudah memperkirakan. Jadi dari dananya kalian sendiri itu dikurangkan. Oh, saya beli ini harganya 10 juta gitu ya misalnya ya, laptop harganya 10 juta. Saya akan perkirakan bisa pakai selama 2 tahun gitu. Berarti kan 1 tahun kalian akan menghabiskan 5 juta, anggap gitu. Terus tahun keduanya kalian menghabiskan juga 5 juta. Berarti kalau kalian beranggapan begitu, berarti 10 juta tadi pada 1 tahun berjalan, laptop itu kalian hargai sudah 5 juta karena sudah kepakai 5-nya gitu. Kalau perkara dijual nanti harganya lebih tinggi dari 5 juta, ya nggak masalah. Itu kan berarti kalian dapat keuntungan. Tapi kalian sudah memperkirakan. Jadi bikin perhitungan ele-elean gitu loh, perhitungan jelek-jelekan. Jadi namanya akumulasi penyusutannya emang tidak kelihatan, tapi harus dihitung. Kenapa dihitung? Karena nanti mempersiapkan untuk jadi menyisihkan dana. Ini kan setiap bulan disisihkan nih, setiap tahun disisihkan uang 9 juta. Kalau ditambah lagi 9 juta jadi 18 juta, ditambah lagi 9 juta jadi 27 juta. Nah, pada periode ke-10 dia punya nih tabungan sekian. Untuk beli lagi mesin dengan spesifikasi yang sama seharusnya bisa. Gitu. Cuma nanti kalau perlu ditambah, nanti ditambahkan dari hasil penjualan aset yang ini. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa Bu. Cara pencatatannya itu adalah begini.
Jadi beban depresiasi atau beban penyusutan itu dimasukkan ke dalam akumulasi penyusutan. Ya, namanya beban itu kan berarti sebenarnya kan mengeluarkan dari kas ya. Beban gaji kalian akan mengurangkan dari kas. Kan kalau beban yang biasa itu kan gini. Misalnya beban gaji. Beban gaji itu kan berarti pada kas, karena kalian mengeluarkan dana sekian untuk membayar gajinya, gitu ya. Nah, ini biasanya pada kas. Nanti masuknya ke dalam buku besar beban gaji, nanti kasnya akan masuk pada kas. Tapi kalau penyusutan itu tidak karena tidak mengeluarkan uang sebenarnya gitu loh. Uangnya tuh nggak mau dikasih ke siapa-siapa, uangnya kan disimpan sendiri. Gitu. Jadi pada akumulasi penyusutan gambar jadi tulisannya begini. Bukan pada kas. Bisa dipahami nggak? Bingung? Bisa. Bu. Jadi kalau kalian mau misalnya punya laptop harganya dibeli 10 juta diperkirakan bisa dipakai 3 tahun. Berarti setiap tahun kalian mengurangkan 3 jutaan gitu ya. 3 jutaan terus kalian nabung. Uangnya dikeluarkan dari uangnya kalian, dikeluarkan ditaruh di tabungan untuk bisa beli laptop lagi setelah 3 tahun gitu ya. Itu kan tabungan sendiri dikeluarkan dari kas tapi ditaruh di tabungan sendiri. Berarti sebenarnya kasnya nggak berkurang gitu. Makanya di sini pada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini sebenarnya tabungan untuk membeli kendaraan lagi. Gitu. Setiap tahun dikurangkan dari pemakaian asetnya tersebut. Ini agak tricky tapi sebenarnya bisa dipahami sih kalau gitu. Kalau kalian agak fokus. Kemudian ada yang namanya beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka itu adalah gini. Kalau kalian seperti ada yang namanya beban dibayar di muka, ada beban dibayar di akhir ya. Beban dibayar di muka itu berarti kalian membayar dulu sebelum memakai. Kan sekarang kalau kita lihat listrik itu ada 2 jenis ya. Listrik ada yang namanya listrik token, ada yang namanya listrik dibayar nanti kalau sudah dipakai gitu ya. Pemakaiannya berapa baru bayar, diketahui bayar berapa. Nah, ada juga yang namanya listrik berbayar. Kalian beli dulu, bayar dulu gitu. Bayar dulu misalnya beli sebanyak 200.000. Ya berarti kalian akan memakai daya yang seharga 200.000. Itu namanya listriknya dibayar di muka. Tapi kalau kalian pakai dulu set gitu ya, nggak tahu ternyata beban pemakaian dalam 1 bulan itu setara dengan 200.000 gitu ya. Nah, itu untuk listrik. Nah, ini asuransi itu juga dibayar di muka. Baru pada akhir periode itu dimasukkan ke dalam beban. Bebannya berkurang, masuk ke tambah ke asuransi dibayar di muka. Jadi seperti itu. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar. Dianggap beban tapi belum dibayar. Jadi menjadi hutang. Jadi bukan beban gaji pada kas, tapi beban gaji pada hutang gaji. Karena belum dibayarkan. Kalau masih harus dibayar tuh bukan dibayar di muka ya. Dibayar di akhir. Kalau bebannya masih harus bayar tuh biasanya ya kayak tadi listrik itu, jadi dipakai dulu baru dibayar di akhir. Tapi biasanya bayarnya juga bukan di akhir kayak listrik gitu, kayak air itu
kalian bayar, makanya bulan ini nih, bayarnya kan besok sampai maksimal tanggal berapa? Tanggal 10 apa tanggal 20 gitu ya, itu maksimal untuk pembayaran bulan sebelumnya. Jadi pemakaian sebelumnya. Jadi kalau dipakai pada bulan Januari, berarti bayarnya pada bulan Februari. Itu bebannya masih harus dibayar. Berarti pada bulan Januari itu dianggapnya sebagai hutang. Berarti kalian menganggarkan, misalnya gini ya. Jadi perusahaan membayar gaji bahkan ganti ini, bukan gaji, membayar penggunaan air. Penggunaan air bulan ini pada bulan berikutnya. Berarti di sini diakuinya adalah dia masih punya hutang gitu loh. Jadi dianggap beban tapi bebannya masih pada hutang. 200.000 di sini 200.000. Bebannya beban air. Jangan lupa. Beban air pada hutang air atau PDAM gitu ya. PDAM. Jadi belum dikeluarkan dari kas tapi sudah dihitung gitu loh. Jadi pemakaiannya hari ini. Kemudian ada yang namanya pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini kayak DP. Gitu ya. DP itu DP itu berarti tetap harus dicatat gitu ya. Pendapatan pada pendapatan diterima di muka. Kemudian namanya piutang pendapatan. Piutang pendapatan ini berarti pendapatannya belum diterima. Piutangnya pendapatannya masih berupa piutang. Berarti piutang pada pendapatan. Nah, kemudian ini ada tugas. Jadi kalian diminta untuk membuat jurnal penyesuaian pada ini nanti pada latihan kedua. Latihan kedua itu yang mana? Latihan kedua itu yang sebentar.